Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kelasnya, silakan berdoa. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Oke, Ibu absen dulu. Menyanyi tak masuk ya? Andrean, Deva, Dita, Sakit, Loren, Dwi Sabta, Doni, Alfa, Florentina, Haikal, Helen, Husnul, Hasanah, Jofet, Muna, Yufrizal, Izin, Firdaus, Marwana, Raffi, Syahirullah, Nur Fadli, Nurul Muafiza, Nurul Rasyanda, Rizka, Maizaldi, Sagen, Sakina, Salmia, Sherin, Sri Dewi, Surya. Oke. Banyak yang tidak hadir. Oke. Pertemuan hari ini kita mulai. Oke. Ibu mulai. Ini materinya tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dengan teks cerpen. Sebelum kita masuk ke pembelajaran sekarang, Ibu mau tanya dulu, sebelumnya hari ini kita belajar apa kemarin? Oke, teks anekdot. Teks anekdot itu isinya tentang apa? Oke, cerita-cerita lucu. Teks anekdot itu isinya tentang cerita-cerita lucu. Sekarang kita masuk ke materi teks hikayat. KD-nya membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dengan teks cerpen. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran belum ini ternyata ya. Ibu kira tadi sudah. Lepas lagi tuh Pak lagi. Oke, sambil sambil di iniin, kita lanjut dulu. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dengan belajar teks hikayat, peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks hikayat dan cerpen yang dibaca dengan teliti, bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, lanjut. Apa itu hikayat? Sudah nampak di depan? Oke.
hikayat itu berasal dari bahasa Arab, nah. Artinya, dari kata haka, artinya cerita, bercerita atau menceritakan. Nah, terus hikayat ini merupakan prosa lama. Prosa itu sendiri apa? Prosa itu cerita, ya. Prosa merupakan cerita. Jadi si hikayat ini kenapa dikatakan prosa lama? Karena dia ceritanya cerita lama, berisi tentang cerita raja-raja pada zaman dulu, tentang kerajaan, tentang bangsawan. Kemudian si hikayat ini mempunyai karakteristik. Karakteristik hikayat itu salah satunya ada kemustahilan. Kenapa mustahil? Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Mustahilnya itu contohnya ada ini, bayi lahir dari perut ibunya, dia keluar bersama pedang atau keluar bersama panah. Nah, itu kan tidak masuk akal. Masa manusia keluarin anak dari perutnya dengan pedang, ya kan? Itu dulu. Terus untuk yang kedua, kesaktian. Kesaktian itu apa? Kesaktian juga hal yang sulit untuk kita pikirkan dengan logika. Kenapa? Kesaktian ini dicontohkan dengan orang yang, misalkan ada seseorang yang masuk ke kandang harimau untuk mengambil susunya. Coba kalian bayangkan. Firdaus berani masuk kandang harimau mengambil susunya? Tidak. Baru berniat aja, baru buka pintu udah mati dimakan. Oke, itu tadi kesaktian. Ada lagi anonim. Anonim ini artinya tanpa nama. Jadi tidak diketahui siapa yang menciptakan. Tidak tahu siapa penciptanya. Pokoknya ada aja. Kenapa? Karena dulu hikayat ini diceritakan turun-menurun. Misalkan neneknya Sakinah cerita sama mamanya Sakinah, mamanya Sakinah cerita sama Sakinah. Nanti Sakinah punya anak, cerita lagi sama anaknya, gitulah terus. Jadi dia turun-temurun, tidak dituliskan, gitu. Terus latarnya itu istana sentris. Maksudnya istana sentris apa? Nah, tadi karena ceritanya tentang kerajaan, jadi lebih hubungannya ke istana sentris. Terus alur ceritanya itu berbingkai. Berbingkai itu maksudnya di dalam cerita ada cerita. Pernah tahu? Pernah tahu? Gimana? Pernah? Gimana? Nggak tahu sih, Bu. Oke. Alur ceritanya berbingkai itu maksudnya gini. Di dalam cerita ada cerita. Misal kita bikin cerita Doren lagi dalam sebuah cerita bersama pemerannya ada Joven, ada Rizka, dan ada Abir. Mereka menceritakan tentang kehidupan di sekolah. Nah, terus sepulang sekolah Doren tidur. Di dalam tidur Doren bermimpi. Mimpinya itu ada ceritanya lagi. Itu yang dimaksud dengan cerita di dalam cerita. Oke, itu tadi selesai alur cerita yang berbingkai. Kemudian bahasanya arkais. Nah, jadi dengan alur cerita berbingkai tadi, ada cerita di dalam cerita, itu bikin kita pasti capek bacanya, bosan karena panjang. Tidak ada hikayat yang tidak panjang. Nah, terus tambah capeknya lagi karena bahasa di dalam hikayat ini bahasanya arkais. Apa bahasa arkais itu, Nak? Iya, kata-kata sulit, kata-kata yang sukar dipahami. Contoh kata-kata sulit? Ada yang tahu? Hatta. Terus? Iya, Hatta, T-nya 2, boleh perjelas. Bukan Muhammad Hatta tapi kan? Oke. Wanginya kuat ya, pas lagi mati lampu, anginnya sepoi-sepoi, jangan tidur ya, sakit? Apa tadi selanjutnya? Hatta, terus? Tita. Nah, hatta itu kata artinya itu ini apa namanya? Artinya maka atau demikian. Kalau untuk titah itu apa dengan kata titah? Apa? Perintah.
perintah benar. Ada lagi di dalam teks Indra Bangsawan, nanti kalian ketemukan kata upeti. Ada? Tahu? Tak ada yang tahu upeti itu artinya apa? Yakin? Bukannya di sejarah ada kata-kata upeti ya? Deg-degan. Oke, upeti itu bayaran atau gaji. Nah, sebenarnya ibu mau memutarkan video biar kalian bisa nonton. Cuman karena terhalang, kita lagi di hutan belantara, terus mati listriknya. Kalian baca dulu, ibu bagikan teks. Nanti jadinya kita putar aja, mudah-mudahan setelah ini listriknya nyala, baru kita nonton. Jadi kita baca dulu, baru nanti ditonton. Nah, ibu mau kalian per kelompok dulu duduknya. Ibu sudah atur biar tidak berebut, biar tidak ribut. Kelompok pertama, Sri Dewi, Sakinah, Hasanah, Muhammad Firdaus, dan Andrean, silakan menyatukan kekuatan. Ibu bacakan kelompok selanjutnya. Salmia, Sherin, Maizaldi, Helen, dan Deva menyatukan kekuatan. Sabta, Haikal, Una, dan Fadli. Kemudian kelompok 4, Joven, Rizka, Doren, Irul. Irulnya tak ada ya? Oh, sorry, Marwana. Sagen, Husnul, Deborah, Muafiza. Udah? Dah, silakan menyatukan kekuatan bersama kelompoknya masing-masing. Sambil ibu bagikan. Sudah? Siap menyatukan kekuatan? Lupa kan harusnya satu kelompok 2 ya, biar tak berebut. Ya, sambil ibu bagikan, lihat dulu di situ ada teks hikayat dan teks cerpen. Yang mana yang hikayat, yang mana yang cerpen? Coba kalau lihat sekilas, ada yang bisa tahu? Hikayat yang mana? Hikayat si miskin. Ya, hikayat si miskin yang ceritanya panjang itu hikayat, Bu. Pintar. Sudah? Nah, yang satunya lagi, cinta lelaki biasa itu silakan dibaca dulu masing-masing kelompok. Kalian silakan membaca sekilas saja. Ambil informasinya, kemudian kalian penguatan. Ingat-ingat tadi yang dibaca apa ya? Oh, tadi tentang ini isinya gitu. Ya, baca dulu sekilas, nanti baru kita tanya jawab. Bacanya jangan mendalam, baca selintas aja dulu karena ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran PQ4R. Apa itu? P-nya preview, kalian baca dulu selintas, kemudian nanti kalian bertanya jawab. Alhamdulillah lampunya sudah menyala, kita bisa putar videonya, tapi sebentar lagi. Ya, jadi kalian baca dulu selintas, kemudian nanti kalian nanya jawab dengan diri sendiri. Ingat-ingat informasinya tadi yang didapat apa, baru nanti
baca lagi secara mendalam untuk memastikan informasi yang tadi kalian dapat itu sudah sempurna atau belum informasinya, gitu ya. Bagi tugas, ada yang baca hikayat, ada yang baca cerpen. Nanti tinggal bertukar informasi saja. Aku dapatnya yang ini, aku dapatnya yang ini gitu. Ya. Ya. Oke, stop baca selintasnya, silakan perkuat dulu. Tanya sama teman-temannya, bertukar informasi. Yang baca cerpen sama baca hikayat, bertukar informasi. Sudah. Sekarang baca lagi secara mendalam, kemudian dicatat butir-butir penting informasi yang didapatkan di teks, baik teks hikayat dan teks cerpen. Sambil dihayalkan kira-kira nanti siapa ya yang mau presentasi? Aman? Di sana sudah mulai disalin. Terus wataknya semuanya dicari informasinya, sama temanya apa. Temanya apa? Ya, terus temanya kalau kayak gitu apa? Nanti beragam pasti. Pasti ada yang jawab temanya kekeluargaan, ada yang jawab temanya percintaan, perekonomian. Tuh Wadli penanya habis tintanya, ada yang punya pulpen 2 yang boleh dipinjamin? Oh pensil. Oh ada sagen. Hah? Apanya? Oh no, merek apa? Fadli mau pinjam mau merek apa? Dia punya semuanya. Sudah? Selesai merecite. Recite itu menulis ulang ya nak. Mencatat butir-butir penting. Kenapa kertasnya direbut-rebutan ini? Kalau siapa? Wisata. Tulis
Yang tulisannya cantik menulis, yang bicaranya bagus membaca ke depan nanti. Itu strategi kelompoknya si Sabta. Itu kelompoknya Ara, nanti yang presentasi siapa? Firdaus. Iya Bu, Firdaus. Grogi dia. Satu orang aja. Nanti ke depan rame-rame kekeluargaan jadi. Benar betul bisa ngomongnya. Joven pun tak kedengeran. Betul. Sudah selesai merisai? Belum. Oke, gini, kita sambil nonton dulu. Takutnya nanti listriknya mati lagi. Ditonton dulu, disimak. Nanti kalian jadinya membandingkan novel dan hikayat, ya. Membandingkan novel, hikayat dan cerpen, ya. Ibu kasih tahu dulu nanti hal-hal yang mau ibu nilai. Yang ibu nilai itu kemampuan kalian bekerja sama. Nih dari sekarang sudah ibu nilai nih. Terus kemampuan kalian menjelaskan pada saat presentasi. Terus kekompakan, kompak tak nih kerjasamanya. Apa tadi itu rebut-rebutan kertas, gitu-gitu, itu semuanya dinilai. Itu namanya penilaian proses dari ibu. Terus keaktifan dalam kelompok. Ada yang diam aja, tak tahu lah, aku malas lah mau ngapa-ngapain. Nah itu semuanya dinilai. Sama yang terakhir, kemampuan menerima penjelasan. Ibu jelasin, nanti kalian jelasin lagi ke depan pemahamannya seperti apa. Kalau kalian paham, pasti akan menjelaskan dengan baik. Oke, silakan disimak videonya. Ada video hikayat, ada video cerpen. Nanti dibandingkan. Ini selaras dengan teks yang sudah kalian terima. Judulnya sama, isinya lebih kurang sama. Ada teks hikayat si miskin dan kutipan cerpen dari Asma Nadia tentang apa judulnya? Iya. Apa Sagen? Apa Sagen? Cinta laki-laki biasa. Laki-laki mana yang biasa? Oh, baik. Kami satu kelas semuanya. Kalau saya baru Sagen aja. Pada zaman dahulu, di negeri yang tak berasa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indah dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia berkeindahan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Karena istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu. istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Dagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji
seperti buah mangga yang sudah busuk, Tuan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Lian, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di tanah raja. Dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indra Dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? miskin pun menjawab sambil bersujud. Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidap itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Malakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan pelaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah air mata ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana serta menteri, rakyat dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indrangkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasar. Itu tadi hikayatnya. Udah dapat poin-poin pentingnya, tokohnya siapa saja, watak tokohnya, terus alurnya bagaimana, temanya apa. Nah, sudah dicatat kan? Lanjut kita lihat ini cerpen. Simak ya. Artinya sibuk merangkai kata-kata yang barangkali berterbangan di otak pemikiran. Perlu hadir terbuka, semua mendukung, tapi tak ada apa yang menjualnya di sana.
sebentar lagi kami mulai berada di sini. Bapakku yang mulai itu luar biasa. Nah, dia saya akan bisa mendapatkan laki-laki menaruh di kamar. Orang-orang yang lama dia kasih. Kakak-kakak dan terakhir mama. Takjub dengan yang terdapat campuran mereka atas satu kata. Kenapa yang barusan kami lakukan? Terdengar kan? Sampai ke Dan bawah. dia cuma mau rafi. Sahutnya pendek dengan air mata mata keluar. Hari itu dia tahu keluarganya bukan hanya tidak suka berafi, melainkan sangat tidak menyukai. Ketidaksukaan mencapai tahap 4. Parah. Tapi kenapa? Sebab Raffi cuma laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang sangat biasa. Pergantian tiga saudara itu anaknya mencoba pulang. Tak ada yang bisa dilihat pada dirinya. Dan yang jadi marah, tidak pada tempatnya ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter kebaikan seseorang. Di mana iman, di mana kapalkan, tidak begitu mudah menemukan masa depan seseorang dengan melihat pencapaian yang itu. Sayangnya, namanya ada gagal berhasil dan berakhir. Barangkali karena hanya memang tidak tahu bagaimana harus melihat. Dari situ tak punya fakta dan data konkret yang bisa membuat Raffi aku luar biasa. Nah, dia cuma punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah mengenai yang menangkap itu. Kita berdua kita dan akhirnya menerima dan dia bahagia. Mereka akhirnya menikah. Setahun pernikahan, orang-orang masih sering menanyakan hal itu, masih sering berbisik-bisik di belakang Nani. Nah, Pak saudaranya ini lagi dari Raffi. Jeleknya, Nania masih mampu juga menjelaskan lebih-lebih Raffi karena tampak di mata mereka. Nania hanya merasakan cinta begitu besar dari Raffi. Begitu besar hingga Nania bisa merasakannya hanya di sebuah tangan, tatapan mata, atau cara memandangkan. Hal-hal sederhana yang membuat perempuan itu sangat bahagia. Tidak ada lelaki yang bisa mencintai sebesar cinta Raffi pada Nania. Nada suara Nania tegas, mantap, dan tak raguan. Ketika saudara Nania hanya memandang mata mereka terlihat percaya. Nia, siapapun akan mudah mencintai gadis cantikmu. Kamu adik-adik tak hanya cantik, tapi juga pintar. Betul, kamu adik-adik cantik, pintar, dan punya kehidupan sukses. Nania merasa tidak ada geli. Hatinya siap memprotes. Dan kali ini dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka tak boleh berani Raffi. Karena keempat kandidat akan juga dua. Tapi Raffi juga tidak jelek kan? Betul. Tapi dia juga tidak ganteng kan? Raffi juga pintar. Tidak kepintaran bukannya. Raffi juga sukses. Pekerjaannya lumayan. Hanya lumayan. Bukan sukses. Tidak seperti seolah tak ada apapun yang bisa menjadikan kakak-kakaknya bahwa hanya mereka sedang mendapatkan suami seperti Raffi.
dari tadi yang sudah dibaca, baca selintas, kemudian kumpulkan informasi, terus baca lagi secara mendalam, terus dicatat hal-hal pentingnya, terus sekarang nonton videonya dari apa tadi namanya, Hikayat Si Miskin sama Cerpen Cinta Laki-Laki Biasa. Sudah nampak kan perbedaannya? Iya. Coba selintas apa aja perbedaan yang sudah nampak? Ada? Apa? Ya, betul. Bentar, nggak kedengeran. Oke. Apa, Nur? Oke, ya. Karena kata-kata hikayat itu lebih kuno, lebih lama. Tapi kalau kata-kata cerpen lebih lebih modern kata-kata. Kalau kalian bilang kata-kata zaman now. Oke, dan sekarang silahkan ditulis yang rapi, persiapkan diri untuk presentasi. Atau sudah siap sekarang? Belum. Oke, silahkan ibu kasih waktu sebentar saja. Karena kan tadi sudah coret-coret. Wah, kayaknya kelompok ini siap nih presentasi duluan. Siap banget kata Mehmet. Ini juga udah mau selesai. Ada kendala? Oh.
Silahkan dipresentasikan ke depan. Siapa presentatornya? Yang menampilkan siapa? Sabar, dah habis kesabaran ibu. Iyalah, masa satunya lagi tahun depan. Boleh kalau butuh pendamping berdua nggak apa-apa lah. Ayo cepat. Ya, silakan Helen. Ya, berdua boleh. Butuh pendampingan dia. Resah tanpamu. Nah, silakan. Habis ini siap-siap kelompok siapa ya? Arah. Dia mau tahu kan ibu tak makan orang. Ya, silakan dibuka dulu presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang kami dapat dari video yang ditampilkan tadi. Tema cerita yang kami dapatkan adalah hikayat dan cerpen. Pertama, tema hikayat adalah si miskin. Tokohnya Cahyani Marakama atau anak dalam kesulitan. Nenek Kebayan memiliki kesaktian membelah perut ikan nun dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali. Yang keempat, Maharaja Indra Angkasa yang memiliki sifat yang baik. Lalu Maharaja Indra Dewa yang memiliki sifat antagonis atau jahat. Cerita rakyat ini dilatar belakangi dengan si miskin selalu dihina dan tidak dihargai menjadi raja karena lahirnya anak mereka yang bernama Makakarma dan Bila. Yang berarti anak dalam kesulitan. Isi dari teks cerpen yang saya tanggapi adalah yang menceritakan tentang Nania dan Raffi yang saling mencintai. Tetapi orang-orang masih sering menceritakan tentang kehidupan mereka, menanyakan kepada Nania apa kelebihan dari Raffi. Di situ Nania hanya merasakan cinta yang besar untuk Raffi. Tidak ada yang bisa mencintai Nania sebesar cinta Raffi. Kakak-kakaknya juga selalu meremehkan Raffi karena kehidupan Raffi yang mereka lihat. 5 tahun mereka menikah, mereka dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Lelaki itu yang kita sebut suami Nania berjiwa besar, yang maksudnya jika disinggung tidak langsung masuknya ke hati. Inilah hidup yang diimpikan oleh banyak orang adalah kebahagiaan yang Nania dapatkan. Sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rombongan berdua atau sendiri? Oke. Kalau berdua apa sendiri? Oh ya berdua. Itu siapa? Doren sudah. Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari yang kami dapat dari menonton video tadi dan membaca tadi dari
dengan takdir Allah dan usaha serta usahanya serta doa-doanya, ia membuat sebuah kerajaan. Takdirlah kerajaan. Lalu ia, si miskin tersebut, merubah namanya menjadi Maharaja Indra Akasa dengan bersifat adil, pemurah, sehingga menghasilkan kerajaan Puspasari. Jadi dari cerita laki-laki biasa yang saya dapatkan, Rafli adalah seorang laki-laki biasa dari keluarga biasa, bahkan gajinya saja tidak begitu besar. Nania hanya merasakan cinta begitu besar kepada Rafli dari hal-hal sederhana yang membuat Nania sangat bahagia. Nania tidak peduli dengan ucapan kakak Nania yang selalu tidak bisa menerima Rafli. Padahal menurut Nania, Rafli adalah laki-laki yang sempurna. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya kelompok siapa? Santa, silakan sendiri apa didampingi? Hah? Oh, sendiri. Aku bisa berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan dari cerita hikayat Si Miskin dan Cerpen Cinta Laki-laki Biasa. Hikayat Si Miskin tokohnya adalah Maharaja Indradewa, Maharakarma, Maharaja Indra Akasa. Maharaja Indra Dewa sifatnya baik, Maharakarma sifatnya pemberani, Maharaja Indra Akasa sifatnya adil dan pemurah. Sedangkan dari cerpen tokohnya ada Rafli dan Nania. Watak Nania sifatnya megah, lembut dan mantap. Rafli sifatnya baik dan penyayang. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Kelompok jawaban sama kelompok sajian yang duluan? Hah? Kelompok jawaban duluan tuh udah selesai kayaknya. Sendiri juga apa didampingi? Jawaban? Sendiri, Bu. Sendiri. Pak Ustadz hari ini songkoknya ketinggalan. Ketinggalan, Bu. Oke, ya udahlah majulah tanpa songkok. Yuk. Selamat siang semuanya. Ya, kami buat sini ini mempresentasikan isi dari yang kita lihat video tadi. Itu ada kayak dan Kayak dan jawaban. Oh. Saya cerpen tadi ada tokohnya yaitu Nania dan Rafli. Watak tokohnya Nania pintar, tegas dan cerdik. Sedangkan Rafli pintar dan rajin. Latar belakang cerpen ini tentang pernikahan Nania masih belum mampu menjelaskan kelebihan Rafli agar tampak di mata mereka. Nania merasakan cinta yang besar kepada Rafli. Ada dari sentuhan tangan dan tatapan mata. Kesimpulannya, Nania dan Rafli saling mencintai hingga tidak ada lelaki yang bisa mencintai sebesar mereka.
5 tahun berlalu, Nania dan Raffi sudah memiliki 2 anak perempuan dan laki-laki. Inilah hidup yang diimpikan banyak orang dan berbahagia. Ayo Raffi, silakan dibaca Raffi. Latar belakang Suaranya kencang dong Raffi, Nania tak kedengeran itu. latar belakang saat kecil, si miskin selalu diusir dari kerajaan. Maka dari itu si miskin pergi ke hutan untuk menjauhi kerajaan. Tahun berlalu, si miskin sudah besar bersama istrinya yang sedang mengandung bayi. Akhirnya anak pertama laki-laki bernama Harakarma atau anak dalam kesulitan dan diampun dengan penuh kasih sayang. Dengan takdir Allah terdirilah sebuah kerajaan si miskin berganti nama Maharaja Indra Al-Makam. Sudah tutup, silakan. Ya, dari hasil presentasi kami, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh ya, tanpa dipersilakan Raffi dan Nania, silakan ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks hikayat dan cerpen. Tentang hikayat, tema yang diambil itu kehidupan si miskin. Tokohnya si miskin, Maharaja Indra Angkasa dan Tuan Putri Ratna Dewi. Melahirkan anak pertama yaitu Marakarma atau anak dalam kesulitan. Yang kedua adalah Kusuma. Watak dari suaminya yaitu Indra Angkasa, seorang yang turut pada istrinya, bekerja keras. Istrinya Ratna Dewi baik. Sudah menjadi raja, Indra Angkasa wataknya adil dan pemurah. Cerpen tentang cinta laki-laki desa. Tokohnya ada Nania dan Raffi. Menceritakan kecintaan antara Raffi dan Nania yang dibicarakan orang-orang dan saudara kandungnya. Watak Nania cantik dan menerima kekurangan Raffi. Watak Raffi berjiwa besar dan rajin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah 5 penampil sudah maju, sudah dapat perbedaan antara cerpen dan hikayat. Cerpen ya, bukan joven. Ya, oke. Terus tadi sudah tahu kalau bedanya hikayat sama cerpen. Kalau cerpen dari kebahasaannya dulu. Kebahasaan hikayat seperti apa? Berisi kata-kata, ya kata-kata sulit atau kata-kata arkais. Kalau cerpen, Kata-katanya modern. ya modern, lebih mudah dipahami. Terus ada apa lagi? Tadi kelompoknya Ara bilang apa ya tentang perbandingan cerpen sama hikayat? Kalau hikayat jenisnya prosa, tapi prosa lama. Kalau cerpen itu bentuknya prosa juga, tapi prosa yang baru. Oke, kalau kelompok Ara bilangnya membandingkan cerpen dan hikayat. Kalau cerpen dia prosa, hikayat juga prosa sama, tapi bedanya jenisnya. Jenisnya itu jenisnya tadi prosa, bentuknya prosa lama untuk hikayat, prosa baru untuk cerpen. Terus ada unsur intrinsik kata Mia dan Helen. Apa unsur intrinsiknya? Kalau hikayat dan
mulai mengantuk, silahkan bangun dulu ke samping-samping menghadap ke ibu. Nania, bangun Nania. Ya, kita main-main dulu biar konsentrasi. Ya, kita ice breaking. Tuh Nania nguap lagi. Ya, ice breaking dulu, berdiri semuanya. Boleh yang di samping-samping ke samping. Ya, gitu. Oke. Udah nguap, udah selesai nguapnya. Oke. Jangan lempar ke dinding, Sherin. Yuk. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ya, kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Ya, kalau ibu bilang malam, tepuknya setengah. Tak kena. Ya. Kita ulang ya, kita coba dulu ya. Pagi, siang, malam. Oke, konsentrasinya tinggi. Kita ulang ya. Pagi, siang, malam. Pagi-pagi. Deborah salah. Konsentrasi lagi. Pagi, siang. Kan salah lagi Deborah sama Sakina. Oke, siang, malam. Badlingan tuh. Oke, sekali lagi habis ini kita kerjakan yang lain. Yuk, biar hilang ngantuknya. Konsentrasi pagi, malam, siang, malam, pagi, malam. Oke, dan tepuk tangan untuk kita. Ya, itu menghadap ke depan, bubarkan persatuan yang tadi menyatukan kekuatan. Kalau di estafet ke belakang ya. 2, 4, 6, 8. Suaranya ibu banyak sisa karena rame yang tidak hadir hari ini. Dan itu tadi yang ibu bagikan LKPD. Silakan dikerjakan dulu sebentar. Ibu mau menilai pemahaman kalian sejauh mana tentang membandingkan teks, hikayat dan cerpen. Silakan diisi identitas, nama, terus apa lagi? Kelas, terus mata pelajaran. Yuk, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit sampai 7 menit cukup lah ya. Isi dulu identitasnya, nama, kelas, sama mata pelajaran, biar tak tertukar sama teman-temannya nanti. Deva apa? Sa? Tapi nanya mana? Sudah bisa. Jauh banget.
tanya jawab sama diri sendiri, bertukar informasi dengan teman, kemudian kalian Aldi nanti jadi Rafli kalau tangannya berdarah. Kemudian kalian sudah nonton, sudah melakukan diskusi sama teman, terus sudah juga bikin LKPD-nya. Nanti Ibu periksa. Nah, tadi penampilannya itu sudah cukup percaya diri. Nanti pertemuan selanjutnya kalau ada presentasi lagi orangnya gantian. Jangan itu aja terus. Ya. Ya. Contoh dong Raflinya kita ini. Abir. AKA Abir. Pak Ustadz Bogol. Pak Ustadz Bogol ya. Oke. Nah, jadi percaya diri itu penting ya nak ya. Kalian jadi bisa bicara di luar, bisa ngomong sama orang banyak, tidak terbata-bata kalau kalau kalian disuruh jadi apa-apalah nanti di sekolah ini. Jadi itu pentingnya kita belajar presentasi. Terus Ibu mau sampaikan evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi kita belajarnya tentang apa aja sih? Ya, membandingkan teks, hikayat, dan cerpen. Terus apa aja? Apa lagi? Angkat tangan dong, biar seluruh dunia tahu kalau Aldi sedang berbicara. Ya, Abah mengetahui apa tadi, Di? Lupa langsung. Mengetahui karakteristik apa tadi? Karakteristik teks hikayat. Oke, mengetahui karakteristik teks, hikayat, dan cerpen. Teks, hikayat, dan cerpen, teks hikayat tadi karakteristiknya apa? Apa? Ya. Kemustahilan. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh kemustahilan itu? Ya, Salmia. Pendekar yang bisa keluar masuk dari benda mati. Iya, pendekarnya bisa keluar masuk dari benda mati. Maksudnya apa? Misal jin lagi. Sagen keluar dari gendang. Kok gendang keluar dari gendang? Bercanda ya. Biar fokus lagi, ketawa-ketawa jadi tidak ngantuk. Oke. Sagen keluar dari gendang. Ceritanya Sagen ini anak raja. Dia kerajaannya itu dimusnahkan sama kerajaan lawan. Jadinya Sagen diselamatkan oleh raja, ayahnya maksudnya, untuk supaya tidak dibunuh sama kerajaan lawan. Akhirnya dimasukkanlah Sagen ini ke dalam gendang tadi. Nah, itu salah satu contoh kemustahilan. Ada lagi, apa lagi tadi selain kemustahilan? Yang kedua apa? Kesaktian. Kesaktian, contoh kesaktian apa? Siapa yang bisa contoh kesaktian? Angkat tangan. Ih, pinter deh Fadli. Coba ulang. Oh iya, baru lahir dia udah bisa jalan, udah bisa bicara. Nah, itu masuk ke kesaktian. Tadi yang Ibu contohin apa? Ibu bilang sama Firdaus. Masuk ke? Aduh, apa dia bilang? Masuk ke? Oh, sarang singa mau ngapain? Ambil susu. Susu siapa? Oh, masuk ke kandang singa. Firdaus masuk ke kandang singa mau ambil susunya harimau. Ini bukan konsentrasi, berarti tadi yang tepuknya 2 kali pas malam itu berarti Firdaus. Ya. Oke, itu tadi salah satu bentuk kesaktian. Masuk ke kandang harimau untuk mengambil susunya dan dia bisa keluar dengan baik-baik saja. Terus habis kemustahilan, habis kesaktian. Anonim artinya tidak
tidak diketahui siapa penciptanya. Maksudnya apa tadi Sabta? Kalau tidak diketahui siapa penciptanya? Ya, dia diceritakan turun temurun. Kayak apa tadi Ibu bilang contohnya Sasa? Siapa? Cerita sama anaknya Sasa, insya Allah nanti, gitu ya. Amin, kok kuat sekali ya saya amin ya. Oke, terus ada nilai-nilai dalam apa namanya? Dalam hikayat, nilai-nilai dalam hikayat apa aja? Ada? Iya, nilai moral, nilai budaya, terus sosial, terus ya agama tadi sudah Abang Firdaus. Oh, estetik. Ya, itu tadi. Kalau misalkan nilai budaya, itu contoh nyatanya, contoh konkretnya itu misal raja mau menjodohkan anaknya, dibikinlah sayembara. Nah, itu contoh budaya, dia biasa diwariskan, maksudnya hal yang biasa dilakukan. Terus itu terjadi secara turun-temurun. Itu. Terus apa lagi? Nilai moral. Apa nilai moral contohnya? Iya, ada nasihat. Terus apa lagi? Nilai agama. Ya, nilai agama contohnya? Iya, berbakti kepada Tuhan. Kok berbakti kepada Tuhan sih? Maksudnya taat kepada aturan agama. Terus kalau contohnya di hikayat Indra Bangsawan, ketika dia berpisah, si Indra Bangsawan dan Syahperi, mereka si Indra Bangsawan karena saking risaunya sama saudaranya, dia menyerahkan seluruh kehidupan dia dan si kembarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu contohnya. Itu ya. Oke. Terus nanti selanjutnya maaf, Ibu belum tanya hambatannya tadi. Yuk cerita-cerita dulu. Tadi hambatan mengerjakan tugasnya apa? Tadi ada tuh contohnya kelompok Sabta. Hambatannya apa? Iya, berebut kertas kata ketua kelompoknya. Terus pulpennya habis, yaitu yang tampak. Yang hambatan lainnya apa? Kesulitan mengartikan kata-kata hikayat, karena kata-katanya masih arkais, kata-katanya masih sulit untuk dipahami. Terus apa lagi hambatannya? Apa? Kelompok Arab apa hambatannya? Bosan. Ya, teks hikayatnya panjang jadi bosan kata Arab, bacanya kepanjangan. Kalau Joven apa? Oh, nak tulis tak ada pena. Kalau kelompok Sagen, berhayal jadi Rafli, jadi kelamaan tulisnya Bu, gitu. Iya lagi. Oke, dah tadi itu hambatan. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya, ini kan kita sudah membandingkan. Nah, di KD selanjutnya itu KD 4.8 itu kita menceritakan kembali isi teks hikayat. Maksudnya gini, hikayatnya kita kembangkan menjadi cerpen. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Udah. Terus ada lagi yang mau ditanyakan sebelum jamnya selesai? Apa? Kok tapi tegak gitu pengen nanya? Pengen nanya apa? Ibu kan tak makan orang. Tanya aja boleh. Curhat apa Raffi? Oh, Raffinya banyak sekali di kelas ini. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham tentang karakteristik hikayat, sudah paham, kemudian nilai-nilainya, terus apa lagi? Pengertian hikayat itu sendiri sudah tahu cara membandingkannya juga.
Sudah. Jadi nanti Ibu cek tugasnya di LKPD. Mudah-mudahan memang sudah benar-benar memahami, ya. Amin. Ya. Kalau gitu, sebelum ditutup, satu saja Ibu mau tolong jelaskan kesimpulannya tadi. Kan tadi Ibu cuma nanya, terus kalian jawab sikit-sikit, terus Ibu lagi yang menyimpulkan. Nah, sekarang Ibu minta siapa? Masing-masing ketua kelompok lah. Sabta kah, atau Nia kah, atau Joven, atau Ara, atau Sagen, EKE Raffi, Raffinya SMA Negeri 2. Atau bersambung dari Sagen ceritakan sedikit, habis itu Ara, habis itu Joven, habis itu Nia dan Sabta. Boleh? Boleh? Sagen, EKE Raffi? Oh, dari sana dulu, Sabta dari sana katanya. Aku lemparkan benih-benih ini kepadamu. Apa karakteristiknya? Karakteristik pakai disebut lagi, Bu. Apa simpulannya hari ini? Saya itu menceritakan tentang zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu ceritanya tentang kerajaan. Terus? Karakteristiknya ada kemustahilan, kesaktian, anonim. Terus ada nilai-nilai, nilai budaya, nilai moral, nilai agama. Oke, sudah? Ada yang mau menambahkan? Kalau ditunjuk tidak Bu, sekalinya bicara langsung dibabat semuanya habis sendiri. Ada lagi? Ara mau menambahkan? Tadi kesimpulannya tentang perbedaan aja. Terus perbedaan cerpen sama hikayat itu, kalau hikayat jenisnya ada prosa, sama-sama prosa, tapi kalau yang cerpen itu prosa yang modern atau baru, kalau hikayat itu prosa lama atau zaman-zaman dulu. Betul. Oke, kalau hikayat prosa lama, kalau cerpen prosa baru. Itu ya tadi yang disampaikan sama Ara. Ada lagi yang mau menambahkan? Tak ada? Sudah cukup ya. Siapa? Ya, Helen. Kalau cerpen cerita pendek jenis prosa yang isinya bukan kejadian nyata. Kalau itu hikayat? Hikayat cerita rakyat yang bervariasi, contohnya dongeng, legenda, atau mitos. Oke. Memang biasanya, itu tadi memang belum disampaikan. Kalau hikayat ini dia lebih banyak cerita-cerita mitosnya, tahayul. Jadi nanti bisa juga ditemukan di teks hikayat di buku kalian. Bisa dilihat di situ ada cerita maksudnya ini teks yang menceritakan ada seorang yang sakit. Untuk menyembuhkan sakitnya itu harus disiram matanya, misalkan dia sakit matanya harus disiram dengan susu harimau yang baru beranak muda gitu. Jadi dengan diteteskan atau disiramkan itu bisa menyembuhkan gitu ya. Itu tadi yang disampaikan Helen. Sudah? Tak ada lagi tambahan? Sudah cukup? Jelas ya? Jelas. Oke. Dan kalau itu kita tutup pembelajarannya. Silakan siapkan kelasnya dan berdoa. Bersiap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillah.